Assalamualaikum. Bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini tema 4 akan bahas tentang sehat itu penting. Yang pertama kita akan bahas sistem peredaran darah manusia dan yang kedua adalah pantun. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. Kedua, dengan mengamati peredaran darah manusia, peserta didik dapat menunjukkan bagian organ peredaran darah. Sedangkan yang ketiga, dengan menyebutkan fungsi organ peredaran darah manusia, peserta didik dapat menjelaskan proses peredaran darah manusia. Nah, kalian bisa perhatikan gambar anak sedang berlari. Sekarang kita perhatikan bacaannya. Sena pulang sekolah dengan berlari. Berlari juga merupakan kegiatan olahraga. Berlari termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah? Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, pasti semuanya pernah merasakan. Sekarang, jika kamu ingin tahu, coba letakkan tanganmu pada dada bagian kiri. Apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan merasakan denyut jantung kalian sendiri. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang kita perhatikan. Organ peredaran darah manusia, yang pertama adalah jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jantung terletak di bagian dada manusia. Kalian bisa lihat gambarnya yang ada di sebelah kanan. Sedangkan pembuluh darah itu terletak di bagian mulai atas kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung bisa berdenyut. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Jadi, kalian bisa lihat kepalan tangan kalian sebesar apa. Nah, itulah ukuran besar jantung kalian masing-masing. Kalian bisa coba sendiri tangan kalian dikepalkan. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jenis pembuluh darah sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah ke luar jantung. Sedangkan yang kedua pembuluh balik atau disebut dengan pembuluh vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Sedangkan yang ketiga ada pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus yang menjadi penghubung antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Perbedaan pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri kita bedakan dengan pembuluh balik atau vena. Pada pembuluh nadi letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik letaknya di permukaan tubuh kita yang berwarna kebiru-biruan. Kalian bisa cek di tangan kalian masing-masing. Pasti ada pembuluh yang berwarna kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik atau vena. Sedangkan pembuluh arteri dindingnya tebal, kuat, elastis. Pembuluh vena dindingnya tipis dan tidak elastis, jadi mudah tergores. Ketika tergores, maka darahnya akan keluar terus. Sedangkan untuk pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung.
Pembuluh vena, aliran darahnya menuju ke jantung. Jadi kembali lagi ke jantung. Untuk nadi, denyut terasa. Vena, denyut tidak terasa. Jadi meskipun di vena itu terus berdenyut, tapi kita tidak dapat merasakannya. Sedangkan untuk nadi, denyutnya terasa sekali. Nah, ini adalah gambar jantung, seperti jantung yang sudah dibelah ya. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya. Jantung itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan yang bagian kanan kita itu disebut dengan serambi kiri. Fungsinya untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Kemudian, bagian kiri kita yang bawah disebut bilik kanan. Fungsinya untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Sedangkan jantung bagian kanan bawah itu disebut dengan bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan O2 ke seluruh tubuh. Yang harus kalian ingat, CO2 itu adalah karbon dioksida, sedangkan O2 itu adalah oksigen. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran. Yang pertama yaitu peredaran darah besar. Gimana sih cara kerjanya? Nah, kalian bisa lihat. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian masuk ke kapiler atau seluruh tubuh, selanjutnya masuk ke vena atas dan bawah, kembali lagi ke serambi kanan. Gambarnya seperti ini. Nah, ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua yaitu peredaran darah kecil dari bilik kanan ke arteri paru, ke paru-paru, ke vena paru-paru, dan serambi kiri. Secara umum berarti dari bilik kanan ke paru-paru, masuknya ke serambi kiri. Nah, kalian bisa perhatikan tanda panah warna merah yang ada di sebelah kanan tersebut, yang ada di gambar jantung. Nah, selanjutnya, pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun memiliki ciri khas yang berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Kalian pasti sudah sering mendengar mengenai pantun ya. Sekarang, bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, untuk baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Pantun biasa terdiri dari 4 baris. Sekarang kalian perhatikan pantun yang ada di situ. Bersinar terik sang matahari, bagai kilat pisau yang menyayat. Rajin berolahraga, jalan dan lari, badan kuat, darah mengalir sehat. Nah, maka kita harus sering rajin olahraga. Salah satunya lari, paling murah, mudah, dan sangat menyehatkan. Nah, demikian. Apabila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.